Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Demikian ayat ke-12 dari pembacaan kita. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Bapak Ibu, setia itu adalah sifat yang berpegang teguh pada janji dan prinsip hidup yang telah dibuat. Kesetiaan itu merupakan sikap yang mulia, perwujudan dari pribadi yang hebat dan bisa dipercaya. Dan menjaga sebuah kesetiaan itu bukan perkara yang mudah. Butuh usaha, butuh tekad yang tidak main-main. Dan umumnya kesetiaan diperoleh oleh seseorang melalui hubungan yang intim dengan Tuhan. Contohnya, pribadi yang punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti dia akan setia kepada pasangan nikahnya, apapun permasalahan rumah tangganya. Jadi kalau ada yang selingkuh-selingkuh itu berarti dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Pribadi yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia pasti akan setia melayani. Walaupun mungkin dalam perjalanan pelayanan itu dia bertemu dengan onak dan duri. Dia tidak akan pernah mundur. Dia akan terus menyelesaikan pelayanan itu sampai tuntas. Pribadi yang punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti dia akan setia juga dalam pekerjaan apapun. Kenapa? Sebab dia tahu pekerjaan itu berasal daripada Tuhan. Dan dia bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Dan mungkin masih banyak contoh yang lainnya. Dan menjadi pribadi yang setia itu, ibu bapak, ternyata itu tidak mudah. Apalagi di saat hidup kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, yang benar-benar tidak mendukung kita untuk bisa setia. Tetapi firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan begini, Mazmur 18 ayat 26-27, kita baca bersama-sama. 3, 4. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belit. Firman Tuhan mencatat, terhadap orang yang setia, Tuhan pasti setia. Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan membelanya. Tapi terhadap orang yang bersikap sebaliknya, tentu Tuhan tidak akan pernah bela. Nah Bapak Ibu, artinya kesetiaan itu pada akhirnya membawa berkat Tuhan. Ini sesuai dengan tema kita. Tema kita berkata kesetiaan membawa berkat. Kenapa? Sebab Tuhan itu menyukai, mencintai pribadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan bagi mereka yang setia, ada berkat Tuhan di sana. Nah, perikop kita pagi ini bersaksi tentang berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi mereka yang setia melalui penyertaan Tuhan atas seorang tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Ada di sini ada yang bernama Ishak? Angkat tangan. Ada? Oh, satu. Ada lagi sebelah sini? Sini? Oh, cuma satu. Iya, terima kasih. Ishak ini seorang tokoh yang istimewa ya, yang dicatat oleh Alkitab. Kita akan melihat bagaimana sikap Ishak untuk setia sama Tuhan. Nah, perikop ini dilatar belakangi Bapak Ibu oleh peristiwa kekeringan dan kelaparan yang hebat di Hebron, tempat di mana Ishak dan Ribka tinggal. Nah, dalam situasi itu Ishak bergumul. Wah, ini kelaparan. Ini musim kemarau yang cukup panjang. Lebih baik kita pindah saja. Dia bergumul Ishak, kemana mereka harus tinggal? Mengingat waktu untuk musim kemarau ini, musim kering ini cukup panjang. Nah, dalam pemikiran Ishak terlintas Mesir sebagai negara yang besar akan menjadi tempat di mana mereka akan bermigrasi. Tapi Tuhan yang tahu hatinya Ishak, dia berkata begini, Tuhan bilang begini ya, di dalam ayatnya yang ketiga. Boleh kita baca sama-sama ayat ketiga ini? 3, 4. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini,
dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi Tuhan yang mengetahui bahwa wow, Ishak sama Ribka ini mau pergi ke Mesir. Oh, di sana tidak akan ada apa-apa walaupun negeri itu makmur. Tapi Tuhan meminta, Ishak, jangan kamu ke Mesir, tapi hendaklah kamu pergi ke Gerar, negeri orang Filistin, yang pada saat itu Gerar juga mengalami kekeringan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang diberikan perintah begini sama Tuhan, mikir dong ya, masa Tuhan nyuruh kita pergi ke negeri yang kering, sama-sama kering, lebih bagus nggak usah kita pergi ke sana, sama-sama itu, lebih bagus di sini saja. Mungkin kita mikir begitu ya, tetapi tidak. Walaupun mungkin perintah Tuhan ini tidak masuk akal, dan oleh karena seringkali tidak masuk akal banyak orang yang gak taat. Tetapi Ishak meyakini Tuhan punya rencana indah bagi dia dan keluarganya. Bapak Ibu, Yesaya 55 ayat 8-9 pernah mencatat begini. Kita baca sama-sama. 3, 4. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Apa arti ayat ini? Ayat ini harus jadi ayat emas dari Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bapak Ibu, rancangan Tuhan memang bukan rancangan kita. Jalan Tuhan memang seringkali bukan jalan kita. Tetapi Tuhan tahu di dalam rancangannya untuk setiap anak-anaknya ada hal-hal manis dan indah yang bisa kita nikmati pada akhirnya. Amin. Nah, ini juga yang membuat si Ishak ini menjadi kuat. Ishak akhirnya memilih untuk taat, untuk setia akan titah Tuhan walaupun secara nalar, Gerar itu juga terimbas dengan musim kekeringan. Tetapi Ishak berani melangkahkan kaki ke Gerar bersama keluarganya sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apa buah dari kesetiaan dan ketaatan Ishak? Perikop kita mencatat. Yang pertama, Tuhan memberkati Ishak. Tadi kita sudah bacakan ayat ini. Ayat ini mengatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Ini yang dicatat oleh Alkitab ya. Semakin kaya dan kaya, sangat kaya. Berarti ini kayanya kaya banget gitu. Menyangatkan. Ini yang diberikan oleh Tuhan. Ketika Ishak taat, Ishak nurut, Ishak setia kepada apa yang Tuhan katakan dan perintahkan, Tuhan memberkati pekerjaan Ishak. Sehingga apapun yang dikerjakannya menjadi berhasil. Kekayaan itu mengikuti. Artinya ibu bapak, meskipun di tengah krisis yang hebat, Ishak ini ternyata tetap berani menabur benih di tanah yang kering itu. Ternyata apa? Benih yang ditabur mulai tumbuh dan menjadi berkat bagi Ishak dan keluarganya. Ishak berani menabur benih kenapa? Karena dia percaya akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai, membimbingnya, memimpin, memberkati apapun yang dia kerjakan. Ishak percaya dengan sungguh akan janji Tuhan. Sehingga akhirnya Ishak mengalami tuaian. Bahkan dia menuai hingga 100 kali lipat. Bapak Ibu, kalau kita berpikir secara rasio kayak, mungkin gak menabur di tengah penderitaan atau kekurangan atau di musim kekeringan? Kayaknya gak mungkin, secara logika gak mungkin. Tapi banyak ayat-ayat di Alkitab ini mencatat, perhatikan. Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak berkumpul mendengarkan ajarannya, Tuhan Yesus melakukan apa? Ayo siapa yang punya bekal, keluarkan. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa? 12 bakul. Karena gak ada PKP GPIB. Coba ada ibu-ibu PKP itu gak akan ada sisanya. Soalnya semua sudah pasti diplastikin bawa pulang.
Zaman dulu PKP belum terbentuk, baru jemaat mula-mula. Sisa 12 bakul dan 5 roti 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah kemudian cerita tentang janda Sarfat, mungkin Bapak Ibu ingat. Janda Sarfat ini punya segenggam tepung, sedikit minyak. Tapi ketika Nabi berkata, cobalah olahlah sedikit untuk aku. Dia berani mengolahnya. Diberkatilah tepung dan minyak itu sehingga menjadi banyak. Cukup untuk memelihara janda Sarfat itu selama musim kelaparan. Ini mujizat itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Makanya ketika Ishak menabur benih di tengah kekeringan pun tidak mustahil. Kenapa? Karena diberkati oleh Tuhan. Sehingga Alkitab mencatat benih-benih itu menjadi buah, kemudian hasilnya 100 kali lipat. Karena apa? Bukan karena Ishak, tapi karena Tuhan. Ini Ibu Bapak, percaya dan taat pasti berbuahkan mujizat Tuhan. Nah Bapak Ibu, seringkan kita bilang, oh saya percaya. Tapi seringkali kita kurang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Punya masalah, kita nangis duluan, ya kan? Punya pergumulan, waduh Tuhan kenapa saya sakit begini? Beberapa waktu yang lalu saya mengunjungi seorang ibu bukan jemaat kita, mantan jemaat. Beliau sakit. Tetapi selama sakit itu beliau gak mau pergi ke dokter. Beliau hanya berdoa. Sambil mempersiapkan anak-anaknya. Mama ini sakit parah loh, sebentar lagi mama ini mati. Jadi kalian masih siap-siap ya menyambut kematian mama. Bapak Ibu bayangin, anaknya yang satu lulus SMA, yang satu masih kelas 6 SD. Terus setiap kali disuruh ke dokter, enggak kok anak-anak saya sudah siap berpisah dengan saya sudah siap kok untuk mati kapanpun. Kalau Tuhan kasih sembuh ya sembuh, tapi kalau tidak, tidak. Lalu saya katakan kepada suami, ayo kita kunjungin saja, ini sudah mulai enggak benar nih ibu. Sampai anaknya enggak mau kuliah, enggak boleh kuliah hanya gara-gara suruh ngerawat mamanya. Pergilah kami ke rumah itu. Lalu saya katakan, ibu, penyakit ibu ini akan bisa sembuh kalau diobati. Memang kita berdoa, tapi Tuhan juga kasih orang-orang pintar yaitu dokter. Bukan orang pintar tanda kutip. Orang-orang pintar yaitu dokter. Dokter itu diberikan hikmat. Penyakit ibu ini dalam dunia kedokteran itu bisa ditangani. Ayo ke dokter. Pasti sembuh karena saya berikan contoh. Ini teman begini, ini teman begitu, sembuh. Ayo ke dokter. Terus saya katakan yang kedua, ibu sangat berdosa. Kenapa? Loh anaknya ibu memilih untuk tidak kuliah hanya untuk ngurus ibu. Padahal ibu punya tanggung jawab. Menghantar anak-anak ini menggapai masa depannya. Coba perhatikan tumbuh kembang mentalnya. Dia jadi minder. Kumpul sama GP dia gak mau lagi. Gak mau kemana-mana cuma di rumah. Bukankah ini sudah penyakit jiwa yang harus disembuhkan. Ibu ayo bangkit. Akhirnya beliau katakan, iya Bu Pendeta memang kemarin saya habis ke dokter juga dibilang ini bisa kok disembuhkan. Ayo kalau gitu semangat. Iya Bu Pendeta terima kasih untuk kunjungannya, saya semangat lagi. Lalu saya katakan kepada anaknya, kamu mulai sekarang daftar ke universitas yang kamu mau. Karena dia pengen sekolah pendeta ibu bapak. Silakan kamu kuliah di tempat yang kamu mau. Mumpung masih dibuka. Supaya nanti bulan Agustus September kamu bisa kuliah. Dan doakan mamamu. Supaya mamamu bisa sembuh. Sambil berobat. Ibu bapak banyak kan orang Kristen kayak gini. Kita percaya sama Tuhan. Tetapi kita tidak mau berusaha. Dalam pengertian yang positif. Kita percaya apa yang kita lakukan diberkati Tuhan, tapi kita tidak mau usaha. Kita bisa merubah kehidupan ini dalam rasa percaya kepada Tuhan dengan ingat bahwa apa yang saya kerjakan pasti Tuhan berkati. Karena di dalam Yesus gak ada yang mustahil, penyakit apapun, seberat apapun. Kalau saya mau berobat, dokter pakai itu sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Pasti sembuh. Karena di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Nah ibu bapak, ini pula lah yang diyakini oleh Ishak. Bapak ibu juga harus memiliki iman percaya yang seperti Ishak. Ishak pergi ke Gerar, padahal di tengah kekeringan. Tapi Ishak melangkahkan kaki. Kenapa? Karena dia percaya tanpa bimbang dan ragu.
bahwa Tuhan menyertai langkahnya. Begitu juga dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Percaya tanpa bimbang dan ragu. Amin. Yang kedua, perikop kita mencatat Bapak Ibu, Tuhan memberkati kemanapun Ishak pergi dan bekerja. Perhatikan, di saat Ishak dan kekayaannya ini menimbulkan ketakutan dan kecemburuan dari masyarakat Filistin, lalu Abimelek sang raja menyuruh Ishak dan keluarganya itu segera pindah. Pindahlah Ishak, dia nggak menggerutu, aduh kok gitu ya, kenapa ya kok jahat ya orang-orang ini, enggak. Ishak pergi, dia pergi ke lembah Gerar. Ishak melakukannya tanpa duka dan paksa, dia melakukannya dengan sukacita. Kenapa? Karena dia percaya di lembah Gerar pun ada Tuhan. Lalu di lembah Gerar, Ishak menyuruh pekerja-pekerjanya menggali sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahnya Abraham. Jadi Abraham pernah tinggal di daerah itu pada waktu dulu. Sumur-sumur itu ternyata sudah ditutup dan ditimbun tanah oleh orang-orang Filistin. Digalilah sama gembala-gembala dari Ishak. Ternyata airnya membual-bual dari sumur itu. Ada 4 sumur yang mereka gali. Yaitu yang pertama Esek, Sitna, Rehobot, dan Sheba. Nah saat menggali sumur Esek, wow, ini gembala-gembala dari Gerar lihat, waduh, ini ternyata airnya melimpah. Hei, ini punyaku, pergi kau, kan kamu cuma orang yang tinggal sementara. Ishak enggak marah, ayo sudah kita pergi. Dia pergi dengan damai, pergilah dia. Terus dapat sumur yang kedua, digali lagi, keluar lagi air membual-bual. Direcokin juga sama gembala-gembala di Gerar. Ini sumurnya kami, pergi kalian pergi. Wah, ini sudah 2 kali. Kalau orang lain mungkin jengkel ya Bapak Ibu, pasti marah. Ini cari apa sih ini? Mau berantem? Ayo sudah kita berantem. Mungkin kalau kita gitu ya. Tetapi tidak. Dengan damai, Ishak kata, ayo kita pindah. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan satu sumur yang dikasih nama kemudian Rehobot. Di sumur yang ketiga ini tidak ada yang mengganggu. Disitulah Ishak melihat bahwa dia dan keluarganya bisa tinggal damai di tempat itu. Bapak Ibu, kita perhatikan. Ishak yang tahu bahwa kemanapun dia pergi berkat Tuhan hadir menyertainya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dia memilih untuk hidup dengan cinta damai. Walaupun mungkin dia waktu itu sengaja direcokin, dibikin marah, dibikin panas, tapi dia tidak terpancing. Ishak tetap menjadi pribadi yang cinta damai. Karena dia tahu ada Tuhan kemanapun dia pergi. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu dan saya rindu untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan. Orang yang disertai Tuhan. Nah, apa kuncinya? Yang pertama, jadilah pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan. Amsal 19 ayat 22a menulis begini. Boleh kita baca ini? Agak remang-remang itu yang sebelahnya biru. Kita baca ya. Amsal 19 ayat 22. 3, 4. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Bapak Ibu, kalau mau diberkati Tuhan untuk apapun yang kita kerjakan, kuncinya cuma satu. Taat dan setia sama Tuhan, gak usah pakai mikir. Gimana ya nanti? Kalau saya ke sana gimana ya? Siapa yang akan menjamin? Gak usah mikir begitu. Taat dan setia aja dulu. Percaya tanpa bimbang dan ragu seperti Ishak. Kenapa? Karena janji Tuhan. Bahwa kemanapun Bapak Ibu dan saya melangkahkan kaki dengan iman, kesetiaan dan ketaatan, pasti Tuhan menyertai. Amin. Karena itu pergilah dengan damai sejahtera Tuhan. Kemanapun Tuhan mempercayakan banyak hal kepada Bapak Ibu. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan, mau pekerjaan kecil sampai pekerjaan besar. Setia, pasti diberkati oleh Tuhan. Gak usah gengsi. Kenapa? Karena di mana Bapak Ibu setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar. Amin. Yang kedua, firman Tuhan mau mengajak kita untuk jadilah pribadi pembawa damai kayak Ishak. Mungkin kita dimusuhi,
Apa yang menjadi hak kita ini diaku sebagai punya orang lain. Seperti perebutan sumur Esek dan Sitna. Tetap bersukacita. Jangan marah. Jangan dendam. Sakit hati boleh, tapi doakan sehingga sakit hati itu hilang. Milikilah hati yang baik. Kenapa? Karena Alkitab mencatat, kamu mereka-rekakan hal yang jahat kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk menjadi kebaikan bagiku. Amin. Jadi teruslah menjadi pembawa damai ibu bapak. Jangan terpancing dengan apapun. Ingat bahwa Tuhan yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang cinta damai. Untuk perdamaian antara Bapak, Ibu, Saudara dan saya dengan Allah Bapa, Dia menjadi juru selamat dunia. Oleh karena itu Dia menghendaki dimanapun kita hadir, ayo cinta damai. Walaupun mungkin kita tersakiti, tersolimi, berseru saja sama Tuhan. Keadilan itu punyanya Tuhan. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Dan Dia tidak akan membiarkan Bapak, Ibu dan saya yang tertindas dan ditindas itu hidup dengan kesengsaraan. Pada waktunya Dia akan memulihkan, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Makanya ada istilah Gusti Mboten Sare. Tuhan itu gak pernah tidur. Roma 12 ayat 17 sampai 18 mengatakan begini. Boleh lagi di zoom tadi. Nah, yang tulisan sebelah kanan. Kita baca ya Bapak Ibu ya. 3, 4. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Boleh dibaca sekali lagi dengan suara keras supaya diingat. Ya kan kalau anak sekolah itu kalau menghafal harus 2-3 kali. Kita baca lagi 3, 4. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mengacu kepada firman Tuhan ini, ayo ibu bapak, kita bangkit, kita menjadi pribadi-pribadi seperti Ishak. Pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, pribadi cinta damai, sehingga dimanapun kita berada, kita diberkati dan menjadi berkat. Amin.